Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Ikhwanna fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita masih dengan kitab Bahjatu Qulubil Abrar oleh Asy-Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimana rahimahullah. Kita masuk pada hadis yang berikut. Kata beliau, al-hadithul khamis wal arba'un. Hadis yang ke-45. Kata Syekh, man sabaqa ila ma lam yasbiq ma lam yasbiq ilaihi Muslim, yakni orang yang lebih dahulu yang paling berhak. Maksudnya seseorang yang dia lebih dahulu untuk suatu perkara, yang perkara itu asalnya tidak ada kepemilikannya, maka dialah yang lebih berhak daripada orang yang tidak mendahului itu, yang orang yang datang belakangan. Naam, mafhum ya? Nanti kita lihat di gambaran permasalahannya. Kita baca hadisnya. Jadi apa judul bab ini diambil dari konteks hadis oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimana rahimahullah. Kata beliau, an Asmara bin Madras anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Dari Asmar bin Madras, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sabaqa ila ma lam yasbiq man sabaqa ila ma lam yasbiq ilaihi Muslim fahuwa lahu. Ya, barang siapa yang lebih dulu terhadap sesuatu yang tidak didahului oleh seorang muslim, fahuwa lahu, maka dialah yang lebih berhak. Kata Syekh, rawahu Abu Daud. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud rahimana wa rahimahullah di dalam sunannya. Ikhwan, hadis ini juga disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam Al-Kabir. Namun hadis ini didhaifkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah di dalam Dhaiful Jami'. Al-Allamah Albani rahimana wa rahimahullah mendhaifkan hadis ini di dalam Dhaiful Jami'. Dan pada kenyataannya memang hadis ini adalah hadis yang dhaif. Nah, dikarenakan hadis ini dhaif, maka tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Karena di antara syarat seseorang dia berhujjah di dalam agama adalah harus dengan nas-nas yang sahih. Sehingga para ulama menolak berhujjah dengan nas yang lemah.
Maka dari itu ada pembahasan dalam kitab-kitab hadis tentang hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis maudhu', hadis mungkar. Maksudnya dengan ilmu itu semua untuk membedah, memilah-milah hadis itu berdasarkan kualitasnya adalah untuk supaya bisa dipakai sebagai landasan hukum dalam beramal atau tidak. Ya. Nah, kalau orang mungkin nanti ditanya apa gunanya sebuah hadis itu dipelajari sehingga ditentukan sahih, dhaif, apa gunanya? Sudah yang namanya hadis ya hadis saja, gitu kan. Maka kita katakan ya fungsi paling terbesar dalam ilmu hadis, mempelajari ilmu hadis sehingga disitulah seseorang dapat membedakan atau dapat mengetahui mana hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Tujuan paling utamanya adalah untuk bisa beramal, dijadikan sebagai sandaran hukum, supaya bisa dijadikan sebagai sandaran hukum. Nah, tidak boleh menyandarkan perkara hukum agama ini kepada hadis-hadis yang lemah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta dengan sengaja atas namaku, maka sungguh dia telah mengambil tempat duduknya di neraka. Nah, ini ancaman, jangan main-main. Jangan meremehkan menyebarkan hadis-hadis dhaif, dan jangan meremehkan untuk beramal dengan hadis yang dhaif. Akibatnya bahaya. Ya. Nah, meski demikian, ikhwan, ada kaidah-kaidah fikih yang disebutkan oleh para ulama, para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih tentang permasalahan ini. Gambaran permasalahannya itu berkaitan dengan menghidupkan tanah yang mati. Ya. Ihya'ul ardil mawat, berkaitan dengan menghidupkan tanah yang mati. Menghidupkan tanah yang mati itu tanah yang tidak ada kepemilikannya. Antum sampai di suatu daerah jauh, tidak ada penghuni, maka antum yang pertama sampai di situ. Atau ada orang yang memang sudah sampai tapi mereka tidak mengelola tanah itu, mereka sekedar peristirahatan, pergi lagi. Nah, antum datang di situ, antum tinggal, kelola itu lahan. Paham ya? Apakah di hutan atau di tempat yang tidak berpenghuni. Kemudian ada orang yang datang belakangan lagi untuk memperkarakan lahan itu, mungkin dia mau mengambilnya dari antum. Maka dalam kondisi seperti ini yang lebih berhak yang siapa? Antum yang lebih berhak. Itu maksudnya. Ya. Dalam menghidupkan tanah yang mati, yang tidak ada pemilik. Mafhum ya ikhwan? Taib. Nah, kalau dalam kasus yang seperti ini, maka telah disebutkan oleh para fuqaha di dalam kitab-kitab fikih, maka makna daripada keterangan hadis ini adalah sahih, benar maknanya, ya. Naam. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-sadis wal arba'un, hadis yang ke-46. Kata Syekh, alhiqul faraidha bi ahliha. Berikanlah faraid itu farad kepada ahlinya, kepada yang berhak. Faraid itu dari kata farad. Farad itu adalah bagian dari harta waris yang jumlahnya telah ditetapkan untuk orang-orang tertentu. Itu namanya farad. Ya.
Karena memang ada dari sebagian ahli waris itu yang bagiannya tidak ditentukan. Tapi ada bagian ahli waris yang bagiannya sudah ditentukan. Nah, bagian yang ditentukan inilah yang namanya farad. Paham ya, ikhwan? Ya. Misalnya kalau dua anak perempuan mendapatkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, 2/3, maka 2/3 itu disebut apa? Farad. Ya. Seorang istri kalau suaminya meninggal, dia punya anak, suaminya punya anak, apakah anaknya dari istrinya itu atau dari istri yang lain, maka sang istri ini mendapatkan bagian 1/8. Nah, 1/8 itulah yang namanya farad. Gitu. Paham ya, ikhwan? Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis, kita lihat an Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas yang Allah telah meridai beliau dan bapaknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul faraid bi ahliha, fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Berikanlah hak farad, bagian yang telah ditetapkan itu dalam nas itu, bi ahliha, kepada ahlinya. Misalnya wanita dapat sekian, ini paman dapat sekian, kakek dapat sekian, ibu dapat sekian, ya, istri dapat sekian, atau suami dapat sekian. Nah, itu bagian-bagian mereka yang telah ditentukan dalam syariat itu. Kalau seorang dia wafat dan meninggalkan orang-orang tersebut dan dia memiliki harta, maka berikanlah bagian-bagian mereka itu sesuai. Itu maksudnya. Paham ya? Fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Adapun harta yang tersisa, misalnya sudah dibagi-bagi, faradnya sudah ada, masih ada lagi sisa hartanya, maka yang sisa itu diberikan kepada laki-laki. Seandainya di antara anak itu ada bercampur antara anak laki-laki dan anak perempuan, maka begitu setelah pembagian harta warisan masih ada sisanya, maka sisa itu diberikan kepada anak, kepada yang laki-laki. Paham ya? Baik. Nah, kata Syekh muttafaqun alaih, hadis ini adalah hadis muttafaqun alaih, hadis yang disepakati oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Ikhwan, bab ini bab paling penting di dalam hukum faraid. Hadis yang dicantumkan oleh Syekh di sini adalah hadis yang paling penting di dalam bab faraid. Hanya saja memang ya di sini kita tidak bisa menjelaskannya secara rinci, karena ini memang membutuhkan pembahasan yang khusus tentang hukum faraid. Ya. Nah, namun ini hadis cukup menjadi gambaran bagi kita dalam permasalahan pembagian warisan. Nah, kemudian selanjutnya kata Syekh, al-haditsus sabi'u wal arba'un, hadis yang ke-47, la wasiyata liwarithin, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Jadi yang mewarisi itu, yang diwariskan kepadanya itu, dia tidak boleh menerima wasiat, maksudnya begitu. Ya, nah ini judul bab ya. Judul bab ini diambil dari konteks hadis pula. Ini memberikan gambaran yang dimaksudkan di sini adalah yang diwariskan itu tidak berhak atau tidak boleh menerima wasiat. Maksudnya adalah wasiat dari pewaris. Ya. Misalnya seseorang dia wafat dan dia meninggalkan harta, maka dia itu namanya pewaris, ya. Dan dia punya keturunan. Di keturunannya ini adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, ya. Nah, di antara orang-orang yang berhak mendapatkan warisan ini tidak boleh diberikan wasiat
atau tidak boleh menerima wasiat dari sang mayit tersebut apabila wasiat itu berkaitan dengan harta. Paham ya? Kalau wasiat misalnya nanti kamu ketemu sama si fulan, itu tidak ada urusan. Tapi wasiat yang berkaitan dengan harta. Gambarannya, misalnya ada seorang bapak, dia punya anak-anak dan istri, katakanlah anaknya 5, lalu dia punya istri 2 misalnya. Dia meninggal, sebelum dia meninggal dia buat wasiat. Nanti sebidang tanah yang di utara itu milik istri yang kedua ya. Nah, itu. Ya. Atau dia buat wasiat nanti itu apa, rumah ini misalnya nanti milik anak yang nomor 2 ya. Ya. Nah, dia meninggal. Maka di antara orang yang dia beri wasiat kepadanya, dia ini termasuk ahli waris apa tidak? Termasuk ahli waris. Maka berdasarkan apa yang disyaratkan oleh Syekh di sini, maka orang ini tidak boleh menerima wasiat itu. Paham ya? Atau wasiat itu tidak boleh terjadi kepada orang ini. Kalau konteks permasalahannya demikian, paham ya? Nah, tapi kalau konteks permasalahannya adalah orang yang menerima wasiat itu, orang yang termasuk ahli waris itu, dia juga mendapatkan wasiat, tapi wasiatnya misalnya itu nanti tolong serahkan ini kepada si fulan, nah, itu tidak ada urusan, dia wajib untuk menunaikannya karena tidak ada urusan dengan bagian harta yang nanti menjadi hak miliknya sebagai pewaris. Paham ya ikhwan? Baik. Sehingga ini kalimat yang umum ini ya perlu dijelaskan. Kemudian kata Syekh, an Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah Al-Bahili yang Allah telah meridainya, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan setiap orang yang mempunyai hak itu haknya. Tidak ada orang yang punya hak lalu tidak diberikan oleh Allah. Tidak ada. Setiap orang yang punya hak itu Allah berikan haknya. Lewat apa ya? Lewat syariat itu tadi. Ya, lewat ketetapan syariat. Fala wasiyata liwarithin, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Al-Imam Ibnu Majah. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan juga disahihkan oleh Al-Allamah Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Ikhwan, di dalam hadis yang mulia ini, perkara yang paling mendasar adalah bahwa adanya larangan memberikan wasiat kepada sang ahli waris. Ya. Nah, kenapa tidak boleh? Alasan mendasarnya apa? Ya, alasan mendasarnya disebutkan dalam kalimat sebelum, yaitu innallaha qad a'ta kulla dhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah telah memberikan setiap orang yang punya hak itu haknya. Dikarenakan mereka ini semua ahli waris, maka tentu karena mereka semua ahli waris, berarti hak-hak mereka semua diberikan oleh Allah dengan ketetapan syariat. Nah, kalau masing-masing orang sudah mendapatkan hak-haknya, kemudian seseorang dia mendapatkan lagi wasiat, ini double namanya. Paham ya? Sehingga dia bisa mendapatkan yang lebih nantinya. Dan itu tidak boleh. Ada unsur kedoliman di sana. Ada unsur apa? Kedoliman. Mafhum ya ikhwan? Baik.
Maka dari itu kita katakan ahli waris itu tidak bisa menerima wasiat. Seandainya ada wasiat kepada ahli waris, maka hukum asalnya wasiat itu batal dan tidak wajib untuk dipenuhi. Tidak wajib untuk dipenuhi. Kenapa? Karena di sini ada hukum yang sudah paten yang berkaitan dengan harta waris, yaitu hukum faraid. Ustadz, kalau begitu apa sih bedanya? Harta waris itu apa sih? Harta waris itu adalah harta yang ditinggalkan oleh sang mayit. Itu. Paham ya? Ada seorang, dia meninggal, dia tinggalkan hartanya. Baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, maka harta-harta itu semua masuk dalam harta waris. Lalu Ustadz, wasiat itu apa lagi? Ya, wasiat itu adalah pemberian harta, suatu harta atau suatu benda kepada seseorang apabila dia wafat. Paham ya? Misalnya begini, seorang dia katakan, nanti kalau bapak wafat, tolong ya sepeda motor ini nanti kasihkan ke adekmu yang paling bungsu. Ya, paham ya? Maka sepeda motor itu jadi harta waris apa jadi wasiat? Jadi wasiat. Mafhum ya ikhwan? Maka ketika pembagian wasiat, pembagian harta waris, dia tidak masuk lagi. Ya. Nah, sehingga kalau seandainya wasiat itu kepada ahli waris, disinilah kedolimannya. Paham ya ikhwan? Paham ya? Nah itu wasiat, harta wasiat. Lah Ustaz, kalau begitu apa bedanya dengan hibah? Hibah kan beri juga, ya. Ya. Nah, perbedaannya adalah kalau harta wasiat itu bisa digunakan oleh orang yang diberikan wasiat kepadanya apabila sang pemilik harta wafat. Tapi kalau hibah itu boleh digunakan oleh sang yang mendapatkan hibah meskipun pemilik harta masih hidup. Nah, itu pemberian. Mafhum ya? Tolong ambil ini mobil untuk antum. Hibah. Itu hibah apa wasiat? Hibah. Tapi kalau nanti kalau misalnya abah mati, mobil ini untuk antum ya, wasiat apa hibah? Wasiat, gitu. Nah, sudah bisa bedakan ya? Paham ya, ikhwan? Taib. Sebab itu ya, ikhwan, adapun wasiat kepada selain ahli waris itu tidak ada perselisihan di antara para ulama. Bahwa hal itu boleh dan wajib ditunaikan. Wajib di apa? Tunaikan selama wasiat itu tidak bertentangan dengan syariat. Selama tidak bertentangan dengan syariat. Karena apapun syarat wasiat, pemberian atau apapun yang bertentangan dengan syariat, maka dia batal. Dia apa? Batal. Paham ya? Taib. Jadi kalau wasiat kepada orang lain, nanti tolong itu ada abah punya teman, dulu dia baik sekali, teman seperjuangan. Nanti kalau suatu saat abah sudah tidak ada, ingat ya nanti ini bagian nanti tolong berikan ke dia. Nah, itu wasiat. Nah, begitu orangnya wafat, maka harta yang diwasiatkan itu harus dipisah dari harta peninggalan. Kemudian harta yang masih ada selain daripada itu menjadi harta waris untuk dibagikan kepada para ahli waris. Ya. Sehingga ada dua perkara yang harus ditunaikan. Tiga perkara yang harus ditunaikan dari harta sang mayit sebelum hartanya menjadi harta waris. Yang pertama adalah utang piutang. Jadi kalau sang mayit punya utang, dia meninggal, dia punya harta, maka selesaikan utangnya dulu dengan hartanya. Paham ya?
Oh, dia tidak punya peninggalan apa-apa, dia punya aset, Ustadz ya jual asetnya untuk selesaikan utang piutangnya. Nanti kalau masih tersisa dari hartanya baru dibagi. Tapi kalau misalnya aset-asetnya dijual semua selesai untuk bayar hutang-hutang dan habis semua, tidak punya harta, ya sudah, ahli waris nggak dapat apa-apa. Paham ya, ikhwan? Nah, yang kedua, wasiat. Jadi sebelum harta waris itu dibagi, keluarkan dulu yang menjadi wasiat. Mafhum ya, ikhwan? Paham ya? Yang ketiga, pengurusan jenazah. Jadi pengurusan hal-hal yang berkaitan dengan pengurusan jenazah itu diambil dari harta sang mayit. Itu asalnya ya. Kecuali nanti pada prakteknya ada orang yang mau ngasih atau apa di antara ahli warisnya yang mau tanggung dan lain-lain, itu urusan keluar dari hukum asal. Paham ya, ikhwan? Nah, kalau tiga ini diselesaikan dengan harta sang mayit, kalau masih ada sisa, baru sisa itu dijadikan sebagai harta waris, dibagikan kepada para ahli waris sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada di dalam hukum faraid. Nah, paham ya, ikhwan? Nah, adapun tentang permasalahan wasiat kepada ahli waris, ini terjadi perselisihan di antara sebahagian para fuqaha. Sebagian para fuqaha mengatakan boleh, seperti Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimana wa rahimahullah, dengan syarat apabila disetujui oleh seluruh ahli waris. Ya, misalnya nih, karena ada seorang anak, orang tua sudah tua, saudara-saudaranya semua ini punya kesibukan, pekerjaan, tinggal di luar kota dan lain-lain, lalu dia seorang diri mengorbankan dirinya untuk merawat orang tuanya, sehingga dia nggak sempat merantau, nggak bisa ini, nggak bisa itu, dia ngurus orang tuanya. Ya, nah kemudian di penghujung usia orang tua ini mewasiatkan kepada dia sesuatu perkara. Nah begitu setelah orang tua itu selesai semua pengurusannya, waktu mau pembagian harta warisan, maka tentang wasiat ini bagaimana? Kalau berdasarkan hukum asal, wasiat ini batal, tidak boleh. Lu Ustaz, dia susah payah ngurus orang tuanya. Lah itu kewajiban Anda untuk ngurus orang tua, itu pahala di sisi Allah. Ya, Anda kira orang tua Anda itu seperti pabrik yang Anda bekerja harus digaji? Ya, ya kan? Kita kadang-kadang mainnya perasaan. Ya, udah dia tinggal dengan orang tua dia. Nah itu ladang pahalanya. Dia mencari surga dari situ. Ya, sehingga tidak perlu dinilai dengan harta orang tua, tidak perlu. Ya kawan, paham ya? Tapi kalau seandainya seluruh ahli waris itu mengenang pengorbanan dia, ya, mereka juga merasa perlu memberikan apresiasi terhadap pengorbanannya, sehingga mereka sepakat, ya udah, ini berikan aja untuk dia, tidak apa-apa. Maka itu menurut sebagian fuqaha boleh. Mafhum ya ikhwan? Kenapa boleh? Karena ini hukumnya berkaitan dengan hak orang lain. Dan kalau orang-orang yang punya hak itu dengan ikhlas memberikannya, maka tidak ada masalah. Paham ya? Dan saya pikir pendapat ini termasuk pendapat yang menenangkan dalam permasalahan ini. Ya, nah, mafhum ya ikhwan. Tapi kalau ada satu orang saja yang menentangnya, yang tidak boleh, batal. Batal. Paham ya? Thayyib. Demikian ikhwana fid din, azani Allahu wa iyyakum.
Ada catatan berikut yang perlu ana sampaikan, yaitu catatan yang berkaitan dengan ahli waris. Ustadz begini, ada salah satu keluarga anaknya itu ada 9. Maka otomatis anak-anak ini dalam pandangan syariat termasuk ahli waris. Tapi Ustadz, anak yang ke-7 itu meninggal duluan sebelum bapaknya. Paham ya? Memang dia sudah menikah, punya istri, punya anak-anak, tapi dia meninggal. Berapa tahun kemudian baru bapaknya meninggal. Ketika bapaknya meninggal, maka harta bapaknya menjadi harta waris apa enggak? Menjadi harta waris. Harus dibagikan kepada ahli waris. Apakah anak ke-7 yang meninggal duluan ini termasuk mendapatkan bagian dari harta warisan bapaknya itu? Jawabnya tidak. Jawabnya apa? Tidak. Kenapa? Karena dia sudah meninggal. Sedangkan yang disebut ahli waris itu adalah orang-orang yang berhak mendapatkan warisan yang masih hidup ketika sang pemilik harta meninggal. Tetapi ketika sang pemilik harta meninggal dan ya orang-orang yang berhak mendapatkan warisan tapi dia sudah meninggal lebih duluan, maka dia nggak dapat lagi. Mafhum ya ikhwan? Sehingga ada kasus, ada orang meninggal tapi dia tidak punya ahli waris. Bisa jadi karena ahli warisnya semua sudah duluan lebih meninggal daripada dia. Begitu maksudnya. Paham ya ikhwan? Paham ya? Taib. Di dalam keputusan pengadilan Mesir itu ada satu pendapat yang dianggap pendapat aneh, yaitu yang menetapkan bahwa cucu boleh menempati posisi anak, sehingga anak dari si fulan, anak ke-7 yang meninggal ini bisa naik menempati posisi bapaknya untuk mendapat bagian warisan bapaknya. Paham ya kawan? Paham ya? Nah, tetapi ini tentunya pendapat yang nyeleneh, menyelisihi nas. Menyelisihi apa? Nas. Taib. Maka itu kesimpulannya. Demikian akhwana fiddina azani Allah wa iyyakum. Ya, naktafi bihadzal das. Kita cukupkan sampai di sini ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Nanti kita sambung pada pertemuan berikutnya biidznillah taala. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.